Malam itu, stadion bergetar. Entah apa yang terjadi dengan Tom Haye. Ia bukan hanya bermain, ia seperti menari dengan amarah. Dan dalam setiap sentuhan bolanya, ada sesuatu yang tidak biasa. Kita sedang menyaksikan seorang profesor yang berubah menjadi monster di lapangan. Pertahanan PSBS Biak seolah tidak berdaya, hancur pelan-pelan di bawah kaki Tom Haye. Apa yang ia lakukan malam itu bukan hanya sekedar pertandingan, itu adalah pelampiasan dari sebuah luka. Luka yang ia bawa sejak kegagalan membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dan malam itu, semua rasa kecewa itu meledak. Bukan dalam kata-kata, tapi lewat sepak bola yang begitu indah sekaligus kejam. Inilah cerita tentang bagaimana rasa sakit bisa melahirkan karya besar. Dan malam itu, karya itu bernama Tom Haye. Pertandingan dimulai seperti biasa. PSBS Biak datang dengan semangat tinggi, mencoba memberi kejutan. Namun dari awal, aura berbeda terlihat dari Tom. Gerakannya lebih cepat, tatapannya tajam, dan setiap umpannya terasa bertenaga. Ia seperti sedang membuktikan sesuatu. Mungkin bukan kepada lawan, tapi kepada dirinya sendiri. Seolah ia berkata, "Aku belum habis." Sejak menit pertama, bola seperti menempel di kakinya. Umpan-umpan panjang yang biasanya tenang, kini terasa berbahaya. Ia mengatur tempo permainan Persib seperti seorang dirijen orkestra. Setiap operan mengalir dengan presisi milimeter. Dan PSBS Biak, mereka hanya bisa mengejar bayangan. Tom Haye bukan sekedar bermain, ia sedang menunjukkan kelasnya. Kita pernah lihat banyak pemain hebat di Liga Indonesia, tapi malam itu berbeda. Ia bermain seolah tidak punya beban. Padahal, semua orang tahu, beberapa minggu sebelumnya, ia sempat hancur. Masih ingat malam ketika timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026? Wajah Tom Haye kala itu terekam kamera. Ia menunduk, menahan air mata, dan di sampingnya, Calvin Verdon juga menangis. Mimpi besar mereka runtuh begitu saja. Tom tahu dengan usianya yang sudah 30 tahun, Piala Dunia 2026 mungkin kesempatan terakhir. Ia sadar, 4 tahun lagi, ia mungkin tak lagi di sana. Dan rasa sakit itu tak main-main. Rasa itu menghantam dalam, seperti kehilangan sesuatu yang tidak akan bisa digantikan. Tapi bukannya tenggelam dalam kecewa, Tom memilih jalan berbeda. Ia tidak pergi ke klub malam, tidak menghilang dari sorotan, tidak melampiaskan amarah dengan hal sia-sia. Ia pulang ke Bandung. Ia kembali ke rumah keduanya, yaitu Persib. Dan di sanalah, di bawah lampu stadion yang terang, ia memutuskan untuk melampiaskan semuanya di lapangan. PSBS Biak jadi korban pertama dari badai bernama Tom Haye. Lihatlah cara dia bermain malam itu. Bola seolah hidup di bawah kendalinya. Satu demi satu pemain PSBS Biak ia lewati. Gocekannya bukan gocekan pamer, tapi penuh arah. Setiap langkah maju terasa seperti serangan yang sudah dihitung dengan presisi. Dan yang paling menarik, Tom tidak kehilangan ketenangan khasnya. Ia tetap seperti profesor yang menghitung setiap variabel permainan. Namun kali ini, ada bara di matanya. Bara yang menandakan ia sedang marah. Marah pada kegagalan, marah pada nasib, marah pada rasa kecewa yang ia pendam. Netizen pun langsung memanas. Komentar-komentar deras bermunculan. Tom Haye harusnya di-ban dari Liga Indonesia. Visinya terlalu gila. Dia main catur, sementara pemain lain baru belajar gerak pion. Kedengarannya hiperbola. Tapi setelah menonton pertandingan itu, semua komentar terasa masuk akal. Apa yang ia tampilkan malam itu nyaris sempurna. Tapi tunggu dulu, ini belum yang paling gila. Karena di babak kedua, Tom Haye bukan cuma jadi pengatur tempo, ia berubah menjadi seniman yang sedang membuat lukisan di atas rumput hijau. Setiap umpan panjangnya memotong pertahanan lawan seperti pisau tajam. Setiap first touch-nya seperti sapuan kuas yang lembut tapi mematikan. Dan di momen tertentu, ia bahkan menggiring bola dengan gaya Zidane. Memutar, menahan, lalu mengirim bola ke sisi kosong. Penonton bersorak, komentator kehilangan kata. Kita semua tahu, itu bukan sekedar permainan. Itu adalah pelampiasan dari seseorang yang terluka. Persib unggul 3-0 malam itu. Tapi yang lebih penting, publik menyadari sesuatu. Bahwa kita sedang menyaksikan kebangkitan seorang maestro. Bojan Hodak, sang pelatih, bahkan menariknya keluar lebih cepat.
Bukan karena performanya menurun, tapi karena takut Tom jadi sasaran tackle brutal. Ia tahu, malam itu pemainnya sedang membara, dan bara itu bisa saja memancing lawan untuk bermain kasar. Saat Tom duduk di bangku banturan, kamera menyoroti wajahnya. Tidak ada senyum lebar, hanya tatapan kosong yang tenang. Tatapan seseorang yang baru saja melepaskan beban besar dari dadanya. Seolah ia berkata dalam diam, "Aku sudah menebusnya." Dan kita semua tahu, itu bukan tentang 3 poin Persib, itu adalah harga diri. Tom Haye datang ke Persib dengan wajah penuh harapan. Ia pernah tersenyum lepas di depan bobotoh, melambaikan tangan ke penonton, dan terlihat bahagia. Bandung menyambutnya seperti keluarga, dan ia pun membalasnya dengan cinta yang tulus. Namun setelah kegagalan di timnas, senyumnya memudar, sorot matanya tak lagi sehangat dulu. Yang tersisa hanyalah fokus, determinasi, dan sedikit luka yang belum sembuh. Dan malam melawan PSBS Biak itu menjadi titik balik. Kita menyaksikan seorang pria yang tak lagi sama. Umpan-umpannya tetap akurat, visinya tetap luar biasa. Tapi kali ini, setiap operan terasa seperti perlawanan. Setiap gerakan adalah cara ia menolak tenggelam dalam kesedihan. Ia menjawab rasa sakit dengan performa. Ia membuktikan bahwa rasa kecewa bisa menjadi bensin yang membakar semangat. Dan dari situ, lahirlah permainan luar biasa itu. Tak heran jika banyak yang menyebutnya El Profesor. Julukan itu bukan sekedar karena gaya bermainnya yang elegan, tapi karena cara ia memahami permainan lebih dalam dari siapapun. Ia tidak butuh kata-kata. Ia berbicara lewat kaki, lewat irama bola, lewat seni mengalirkan permainan. Dan malam itu, stadion jadi kelas kuliahnya. PSBS Biak jadi muridnya. Dan kita semua jadi saksi dari pelajaran tentang bagaimana rasa sakit bisa diubah jadi kekuatan. Bagi sebagian orang, sepak bola hanyalah olahraga. Tapi bagi Tom Haye, sepak bola adalah bahasa untuk mengekspresikan jiwanya. Dan malam itu, jiwanya sedang berteriak. Mungkin bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak butuh balas dendam. Ia hanya butuh satu hal, pembuktian. Ketika peluit panjang berbunyi, banyak pemain Persib merayakan kemenangan. Tapi Tom hanya berjalan pelan. Kepalanya menunduk, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu perjuangannya belum selesai. Masih ada banyak pertandingan, masih ada banyak mimpi yang ia ingin kejar. Dan meski Piala Dunia mungkin sudah lewat, ia menemukan panggung barunya di Persib. Bandung kini punya maestro, seorang gelandang yang tidak hanya mengatur permainan, tapi mengatur rasa kita yang menontonnya. Ia membuat kita jatuh cinta lagi pada sepak bola. Ia membuat kita percaya bahwa dari luka bisa lahir keindahan. Dan malam itu, keindahan itu bernama Tom Haye. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Tom Haye adalah gelandang terbaik yang pernah dimiliki Persib Bandung? Atau bahkan salah satu yang terbaik di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian bangga dengan permainan luar biasa ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share, biar makin banyak bobotoh yang tahu cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hidup Persib!